حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Para jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan sebuah diskusi yang sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu dibahas oleh ulama, tetapi tetap hangat untuk dibicarakan sekarang, yaitu sebuah topik tentang mencium istri sebelum sholat. Apakah dibolehkan? Bagaimana ulama membahas tentang ini? Para jamaah, ketika kita membahas tentang hukum mencium istri sebelum sholat, ini sama dengan membahas tentang hukum menyentuh wanita sebelum sholat. Para ulama ketika membahas ini berangkat dari ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 dan juga surat An-Nisa ayat 43. Ayat ini berbunyi agak panjang, potongannya awla mastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Atau jika kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Ayat ini secara letterlek bisa difahami bahwa kalau menyentuh wanita maka harus bersuci lagi. Di ayat ini disebutkan bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Sama saja, maksudnya adalah bersuci. Nah, para jamaah, yang jadi topik diskusi ulama masa itu dan mungkin sampai sekarang adalah pemahaman tentang kata la masa. La masa itu artinya apa? Rupanya sejak zaman sahabat Nabi memahami kata ini sudah berbeda. Sebagian ada mengartikan lamasa itu adalah bersentuhan kulit dengan kulit yang lain. Seorang laki-laki menyentuh wanita kulitnya saja, termasuk bersalaman. Pemahaman ini tidak dimaksudkan pemahaman sampai misalnya bersetubuh, enggak, tapi cukup menyentuh saja itu sudah termasuk membatalkan. Ini salah satu pendapat. Kemudian para jamaah,
pendapat yang seperti ini, yang diartikan menyentuh biasa kulit dengan kulit ini, didukung oleh ulama pada masa sahabat Nabi, diantaranya adalah Ibnu Mas'ud, dikenal ahli tafsir juga pada masa sahabat, juga Ibnu Umar yang dikenal ahli fikih pada masanya. Kemudian di kalangan ulama tabi'in adalah Imam Az-Zuhri. Ini adalah ulama-ulama pada masa awal yang berpendapat bahwa kata la masa, la mastum itu maksudnya adalah sentuhan kulit biasa. Nah, ketika pemahaman seperti ini maka berdampak pada hukum bahwa menyentuh lain jenis sentuhan biasa kulit dengan kulit itu bisa membatalkan wudunya. Nah, para jamaah, ternyata ada pendapat yang lain bahwa kata-kata la masa, la mastum pada ayat ini artinya bukan sekedar menyentuh, tetapi di situ dimaksudkan berhubungan suami istri. Nah, pendapat bahwa la masa artinya itu bersenggama, bersetubuh, berhubungan suami istri di kalangan sahabat didukung oleh ulama yang sangat terkenal yang kita kenal juga bernama Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi pakar-pakar agama Al-Quran Al-Hadis pada masa sahabat sudah berbeda pendapat tentang makna la masa ini. Kelompok pertama tadi mengartikan la masa ya sentuhan biasa, sehingga kalau menyentuh gitu aja sudah membatalkan, menyentuh lain jenis. Tapi yang kedua ini mengartikan la masa bukan sekedar sentuhan biasa, tetapi yang dimaksud adalah menyentuh dalam pengertian bersetubuh atau berhubungan badan. Ya. Nah, para jamaah, lalu bagaimana menurut ulama 4 mazhab? Tadi itu ada ulama kalangan sahabat dan tabi'in. Di kalangan ulama 4 mazhab juga berbeda. Secara garis besar ada 3 pendapat. Ini untuk wacana saja para jamaah ya, supaya kita tahu. Ada 3 pendapat di kalangan ulama 4 mazhab. Pendapat pertama mengatakan bahwa menyentuh biasa itu batal. Ini seperti pendapat Ibnu Mas'ud sama Ibnu Umar tadi di kalangan sahabat, atau Az-Zuhri di kalangan tabi'in. Jadi menyentuh biasa itu batal. Berarti salaman itu batal. Termasuk menyentuh istri. Istri itu dianggap orang yang boleh dinikahi sehingga membatalkan. Nah, pendapat yang seperti ini didukung oleh ulama mazhab Syafi'i. Jadi kaum muslimin yang mengaku bermazhab Syafi'i biasanya mengambil pendapat ini, bahwa menyentuh termasuk salaman, termasuk nanti mencium istri sebelum sholat, itu wudunya batal. Nah, ini didukung oleh ulama mazhab Syafi'i. Kemudian para jamaah, kelompok kedua berpendapat sebaliknya. Kalau hanya menyentuh saja tidak batal. Termasuk mencium istri tidak batal. Pokoknya kebalikan dari yang pertama tadi. Yang batal apa? Yang berhubungan suami istri, itu yang batal. Jadi kalau hanya menyentuh saja tidak batal, tidak membatalkan. Nah, kelompok yang kedua ini didukung oleh ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi. Para jamaah, mungkin sekedar untuk mengingat kembali bahwa kaum muslimin yang mengaku bermazhab Hanafi pada saat sekarang ini, di tahun 2024 ini,
pada umumnya mereka tinggal di kawasan Pakistan, India, Bangladesh, Cina, Turki. Itu diantara kantong-kantong kaum muslimin yang banyak menganut mazhab Hanafi. Adapun yang menganut mazhab Syafi'i banyak tinggal di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia ini banyak juga. Kemudian Asia Tenggara dalam pengertian termasuk Brunei Darussalam. Kalau di luar negeri di Mesir diantaranya juga banyak yang menganut mazhab Syafi'i. Nah, jadi antara mazhab Syafi'i dan Hanafi perbedaannya 180 derajat. Mazhab Syafi'i mengatakan batal, mazhab Hanafi mengatakan tidak batal. Jadi beda 180 derajat. Nah, muncul pendapat yang ketiga yang didukung oleh sebagian mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Apa katanya? Mencoba mengambil posisi tengah-tengah antara pendapat pertama dan kedua. Kalau pertama tadi mengatakan batal, yang kedua tidak batal, udah begitu aja. Nah, kelompok yang ketiga ini mengatakan batal apabila saat menyentuh ada perasaan syahwat. Tidak batal apabila tidak ada perasaan syahwat. Itu katanya kelompok yang ketiga ini. Nah, berikutnya para jamaah, mari kita coba melacak kenapa muncul pendapat yang membatalkan, kemudian pendapat yang tidak membatalkan, dan pendapat yang tengah-tengah. Batal jika dengan syahwat, tidak batal jika tidak ada syahwat. Nah, para jamaah, kita mengkaji dulu tentang pendapat yang mengatakan batal. Apa alasannya? Kelompok mazhab Syafi'i kok menyatakan atau berpendapat bahwa menyentuh perempuan termasuk mencium istri itu bisa membatalkan sholat. Begini penjelasannya. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um menjelaskan bahwa kata-kata aula mastumunisa itu pada ayat itu diartikan sentuhan biasa, bukan bersetubuh. Kenapa begitu? Karena pada rentetan ayat itu pertama bicara tentang junub. Wa in kuntum junuban fatthaharu. Jadi kalau junub harus bersuci. Berikutnya bicara tentang BAB apabila BAB dan menyentuh perempuan. Kata Imam Syafi'i, BAB itu kan sesuatu yang membatalkan hadas kecil. Berarti aula mastum nisa itu juga tentang hadas kecil. Itu pandangan Imam Syafi'i. Karena itu maka la mastum itu mestinya diartikan sejajar dengan BAB. BAB membatalkan wudhu tapi hanya hadas kecil tadi. Nah, aula mastum nisa menyentuh wanita magang biasa itu juga hadas kecil yang dikatakan batal tadi itu atau berhadas kecil. Nah, karena itu maka yang lebih pas kata Imam Syafi'i mengartikan aula mastum nisa itu bukan sentuhan dalam pengertian bersetubuh, tetapi sentuhan biasa boleh dengan kulit. Itu pandangan Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 15. Kemudian pendapat Imam Syafi'i ini didukung dengan ada sebuah hadis yang menyatakan wal yadu, adapun tangan itu zinaha, zinanya adalah alamsu, meraba. Jadi zinanya tangan adalah meraba. Nah, jadi aula mastum nisa berarti meraba wanita, menyentuh wanita, itu juga membatalkan. Diambil dari
hadis riwayat Ahmad dan kata Al-Albani hadis ini sahih. Nah, selain itu para jamaah ada pendapat dari sahabat yang tadi kita sebutkan Ibnu Umar. Ini jelas sekali. Nah, jelas dalam pengertian ungkapannya. Apakah kita setuju atau tidak itu nomor sekian. Apa kata Ibnu Umar? Dengan tegas dia mengatakan qublatur rajuli imra'atahu. Ciuman seorang suami kepada istrinya. Wajasuha biadi dan meraba-raba pakai tangannya. Jadi mungkin menyentuh pipinya, janggutnya. Ya. Minal mulamasah itu termasuk lamastum tadi itu. Lamasa. Faman qabbala imra'atahu, barang siapa mencium istrinya, jelas sekali kalimatnya. Au jassaha, atau meraba-rabanya biati dengan tangannya, fa'alaihi, maka orang itu wajib al-wudu'u, wudu. Oh gitu. Jadi di sini Ibnu Umar dengan pendapat yang sejak awal tadi membatalkan membuat pernyataan seperti ini. Barang siapa mencium istrinya, kemudian meraba-raba, menyentuh kulit istrinya, maka orang itu fa'alaihi al-wudu'u, wajib melakukan wudu. Ini tegas sekali Ibnu Umar, dan pendapat ini di belakang hari nanti sampai sekarang banyak dianut oleh masyarakat yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau ada teman-teman kita di sebelah sana yang kemudian menyatakan, oh ya itu batal itu, salaman itu batal itu, mencium batal itu adalah pendapat madzhab Syafi'i. Jadi kita harus hormat dengan pendapat orang. Apakah pendapat itu sama dengan kita atau tidak, kita tetap wajib menghormatinya. Kemudian di kalangan ulama mazhab Syafi'i lebih jauh mencoba merinci lagi. I'lam, ketahuilah, annal lamsa, bahwasanya menyentuh, meraba, nakidun, itu bisa merusak kesuciannya, dalam pengertian merusak suci dari hadas tadi itu, sehingga membatalkan wudunya. Nah, batal bisyurutin khamsatin, dengan 5 hal. Jadi kalau menyentuh itu dengan 5 hal, maka akan membatalkan wudunya. Apa 5 hal itu? Ahaduha ayakuna bana mukhtalifaini dzukurah wa unuthah. Jadi yang bersentuhan itu antara laki-laki dan perempuan. Itu yang membatalkan. Tsaniyuha, yang kedua, ayakuna bil basyarah duna sya'ri wasni wadzufur. Ketika menyentuh itu dengan kulit, dengan tangan, bukan rambut dengan rambut yang tersentuh, atau gigi atau kuku, bukan itu yang tersentuh, tapi kulit tangan seperti ini disentuhkan, maka itu yang membatalkan. Tsalitsuha, yang ketiga, ayakuna biduni ha'il. Ini kata Al-Bujarimi, ketika menyentuh itu tidak ada lampirannya, tidak ada alasnya, sehingga langsung tersentuh kulit, bukan di atas baju begini. Yang disentuh langsung kulitnya. Ini kata Al-Bujarimi. Rabiuha, yang keempat, ayaplugha kullu minhuma haddan yustafih. Jadi ketika menyentuh itu bisa sampai-sampai menimbulkan syahwat. Ini lebih mirip dengan pendapat yang tengah-tengah tadi. Lalu khamisuha, yang kelima, adamul mahramiyah. Yang disentuh itu bukan mahramnya. Nah, jadi dari sini para jamaah kalangan mazhab Syafi'i berpendapat dan mengambil pendapat bahwa
menyentuh wanita dengan kulit biasa tadi itu bisa membatalkan wudhunya. Nah sekarang mari kita lihat ulama terutama mazhab Hanafi dan yang sepaham yang mengatakan bahwa menyentuh kulit tadi itu tidak membatalkan wudhu. Apa alasannya? Para jamaah, pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal sekedar menyentuh tadi, termasuk mencium istri sebelum sholat tidak membatalkan wudhu, itu didukung oleh beberapa hadis. Pertama hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Begini bacanya. An Aisyata zaujin Nabi. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anha qalat, Aisyah bercerita, kuntu anamu, suatu ketika aku tidur baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku tidur di depan Rasulullah. Bayangkan ini malam hari, nggak ada lampu, rumahnya kecil. Jadi ketika ada yang tidur mau sholat udah mepet-mepet itu. Jadi Aisyah cerita suatu ketika Nabi sholat, aku ada di depannya. Walijlai fi kiblati, posisi kakiku ada di arah kiblatnya. Kalau Madinah berarti Aisyah tidurnya di sebelah selatan. Andaikan orang Indonesia di sebelah barat. Nah, ini posisinya. Faidha sajata wa mazani faqabatu rijlaya. Jadi ketika beliau sujud, ketika Nabi sujud, tadi kan ada kakinya Aisyah itu. Maka Nabi menyentuh kaki Aisyah itu, kemudian Aisyah menarik kakinya supaya Nabi dapat leluasa sujud. Fa'idha qoma, dan apabila Nabi berdiri lagi ke rakaat berikutnya, basatuhuma, maka aku lepaskan lagi untuk leluasa melepaskan kaki. Para jamaah, ini hadis Bukhari. Hadis ini dapat difahami bahwa terjadi sentuhan tangan Nabi kepada kaki Aisyah. Dan saat itu Nabi tidak membatalkan sholatnya. Nabi tetap melanjutkan sholatnya, berarti apa? Sentuhan tadi dianggap tidak membatalkan. Hadis yang kedua agak mirip dari sisi lain ceritanya. Kalau tadi kan Nabi yang menyentuh, berikut ini kebalikannya. An Aisyah taqalat, dari Aisyah beliau bercerita, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu ketika di malam hari aku tiba-tiba merasa kehilangan. Di mana Rasul? Jadi kira-kira asalnya tidur berdua, di saat-saat masih sedang nyaman-nyamannya tidur itu Aisyah ngelilir, kira-kira begitu ya. Begitu ngelilir kok Nabi tidak ada. Nah, ceritanya ternyata Nabi sedang sholat malam itu. Aisyah masih dalam posisi tiduran. Minal firasyi faltamas tuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi. Maka ketika Nabi sholat tadi itu, maka kemudian aku menyentuh telapak kaki yang dalam itu ke kaki Rasul. Jadi tanganku menyentuh telapak kaki Nabi. Bahwa fil masjid, satu beliau sedang dalam keadaan sujud. Nah, berarti posisinya beda dengan tadi. Karena di sini tadi kan telapak kaki, berarti kira-kira di samping atau bahkan mungkin di belakang. Yang kemudian malah di sampingnya. Jadi yang hadis ini, hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa ketika Nabi sedang sujud, Aisyah mungkin terbangun, kemudian menyentuh telapak kaki Nabi. Hadis ini lalu dijadikan pedoman oleh ulama mazhab Hanafi dan yang setuju dengannya termasuk Ibnu Taimiyah, bahwa
menyentuh istri yang lain jenis tadi kan suami istri kan, itu tidak membatalkan wudhunya. Dan dari situ dilihat, disaksikan Nabi terus melanjutkan sholatnya. Kemudian ada hadis yang lebih hot, tanda petik. Ada hadis yang lebih hot. Begini, hadis ini riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. An Aisyah dari Aisyah, anna Nabiya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaha pernah mencium Aisyah walam yatawaddo dan Nabi tidak wudhu lagi. Ini jelas sekali. Kalau tadi kan hanya mentuh, ini mencium. Jadi Nabi pernah suatu ketika sebelum sholat mencium dulu Aisyah. Hadis ini oleh Syekh Al-Albani dinilai sahih. Sebagian ulama mengatakan tidak sahih, tapi Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Biasa perdebatan ulama tentang satu hadis itu. Ya, kebetulan Syekh Al-Albani termasuk yang menilai sahih pada hadis ini. Nah, para jamaah, hadis-hadis tadi itu, pertama Nabi menyentuh kaki Aisyah. Yang kedua, ganti pada kesempatan lain Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi. Dan yang ketiga tadi Nabi mencium Aisyah sebelum sholat. Ini menunjukkan bahwa sentuhan kulit biasa, tangan dengan tangan, mungkin pipi dengan pipi, tidak membatalkan wudhunya. Ini pendapat didukung oleh ulama mazhab Hanafi, termasuk sebagian mazhab Hambali, dan pelopor utamanya adalah Ibnu Taimiyah, termasuk yang berpendapat tidak membatalkan wudhu. Jadi salaman nggak ada masalah, salaman pada istrinya. Ya. Nah, para jamaah, itu adalah pendapat antara yang membatalkan dengan yang tidak membatalkan. Lalu apa dasarnya ulama yang mengambil jalan tengah tadi? Batal kalau ada syahwat, tidak batal kalau tidak ada syahwat. Jadi rupanya yang ketiga ini tidak bisa mengingkari adanya hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah mencium istrinya, Nabi pernah menyentuh kaki Aisyah, Aisyah pernah menyentuh telapak kaki Nabi. Nah, diduga sentuhan tadi itu tidak ada syahwat. Nabi mencium istrinya tanpa syahwat, ya sayang begitu aja. Waktu sholat tadi Aisyah menyentuh kaki juga tidak ada syahwat. Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi juga tidak ada syahwat, sehingga itu nggak apa-apa, gitu kira-kira. Nah, adapun sentuhan-sentuhan yang membawa syahwat itu yang dianggap membatalkan. Ini mirip dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan sentuhan tangan dengan tangan itu bisa membatalkan. Nah, para jamaah, di negeri ini, di Indonesia ini, mungkin kalau kita melihat sekilas tentang ormas ya, yang cenderung bermadzhab Syafi'i dan menganggap batal adalah ormas Nahdlatul Ulama. Adapun yang cenderung kepada tidak membatalkan adalah ormas Muhammadiyah. Jadi ada perbedaan di situ antara yang membatalkan dengan yang tidak membatalkan. Nah, para jamaah, kita ngaji seperti ini bukan untuk memperuncing, tapi untuk mengetahui mengapa kok mereka menganggap batal dan mengapa mereka menganggap tidak batal. Nah, salah satu alasan kenapa di tarjih Muhammadiyah termasuk yang menganggap itu tidak masalah, tidak batal, karena memang didukung dengan peristiwa-peristiwa yang sangat meyakinkan. Ya, di antaranya tadi ini dikutip juga dalam buku-buku tarikh Islam bahwa Nabi pernah suatu ketika di malam hari ketika sholat, pas di situ ada Aisyah menyentuh kaki Aisyah. Di peristiwa lain dicatat juga dalam buku sejarah bahwa ternyata pernah suatu ketika
Nabi yang sholat, Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi. Nah, jadi peristiwa ini semakin meyakinkan pendapat di kalangan tarjih Muhammadiyah yang kemudian menganggap itu tidak membatalkan. Nah, para jamaah yang begini ini kita tetap harus menghormati. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kita wajib menghormati pendapat masing-masing. Dan selanjutnya kita harus mengamalkan sesuai dengan yang kita yakini, itu idealnya. Jadi menghormati pendapat orang yang berbeda, tetapi kita mengamalkan yang kita yakini. Para jamaah, kalau kita renungkan ya, yang begini ini kan sudah terjadi sejak zaman sahabat. Kalau zaman Nabi, enggak ada masalah. Begitu ada beda pendapat, langsung tanya Nabi. Jadi ketika Nabi masih hidup, ini tidak dipersoalkan. Begitu Nabi wafat, sudah enggak ada lagi orang yang dijadikan tempat bertanya ya. Maka akhirnya sahabatlah yang menjadi guru-guru, dan rupanya sahabat ini berpendapat sesuai dengan yang diyakininya. Muncullah pendapat yang tadi membatalkan dari kelompok Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Lalu muncul pendapat yang enggak membatalkan. Muncul kelompok Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Abbas. Dan seterusnya nanti di belakang hari di kalangan ulama 4 mazhab, Imam Syafi'i membatalkan, Imam Hanafi tidak membatalkan. Nah, begitulah. Dan seterusnya sampai di Indonesia di Ormas Nahdlatul Ulama membatalkan, Muhammadiyah tidak membatalkan. Nah, jadi ini perlu kita pahami saja tentang asal usulnya kenapa sampai muncul pendapat yang membatalkan dan tidak membatalkan. Untuk kita silahkan direnungkan masing-masing dengan dalil-dalil yang ada tadi itu, mana yang lebih meyakinkan itu yang kita ikuti. Jangan sampai kita kemudian mencela orang yang beda pendapat dengan kita. Biarkanlah masing-masing mengamalkan sesuai dengan pendapatnya. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kita, dan masing-masing kita tetap harus bisa menghormati satu dengan yang lain. Jangan sampai beda pendapat begini bisa menimbulkan percekcokan. Jangan sampai. Kita harus dewasa, karena sejak dulu ulama itu biasa beda pendapat, tapi tetap saling menghormati. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.